Masih menjadi pertanyaan kenapa di saat teman-teman memiliki pinjaman online itu tidak bisa mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR BRI tahun 2023. Oke, akan saya jelaskan secara rinci, secara detail di dalam video ini. Apa dampak atau apa korelasinya pinjaman online dengan pengajuan KUR Bank BRI tahun 2023. Maka dari itu simak terus videonya sampai habis, jangan di skip agar teman-teman semua mendapatkan informasi secara utuh dan juga tidak gagal paham. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan atau finance, seputar perbankan, seputar pinjaman online, dan juga seputar kredit usaha rakyat. Oke teman-teman, di video kali ini akan saya melanjutkan dari video saya yang kemarin. Jadi kemarin saya telah memberikan gambaran apa hubungannya atau apa dampaknya dari gagal bayar pinjaman online dengan pengajuan KUR Bank BRI tahun 2023. Tapi masih banyak teman-teman yang bertanya. Akan saya jelaskan secara detail di dalam video ini. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara yang sangat mudah, yaitu menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi update video terbaru dari MLH Channel. Oke ya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, melanjutkan dari video yang kemarin. Jadi banyak sekali teman-teman yang pada saat pengajuan kredit usaha rakyat Bank BRI tahun 2023 itu tidak bisa di ACC atau tidak bisa pencairan karena memiliki pinjaman online. Nah, pinjaman online ini apa sebetulnya teman-teman? Jadi pinjaman online ini apabila secara persyaratan di kredit usaha rakyat itu kan memang ada salah satu poin apabila mengajukan kredit usaha rakyat, salah satu syaratnya yaitu tidak sedang menerima pinjaman dari lembaga keuangan kecuali pinjaman konsumtif seperti KPR, kemudian kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit. Jadi kemarin teman-teman banyak yang tanya apakah pinjol ini termasuk pinjaman yang konsumtif. Menurut saya pribadi iya. Karena apa? Karena di pinjaman online ini kan kita gunakan untuk konsumtif seperti kartu kredit lah ya, fungsinya bisa sebagai pay later ataupun bisa sebagai pinjam atau uang tunai. Nah, yang jadi masalah atau yang jadi penyebab pengajuan KUR teman-teman ini tidak di ACC yaitu record pembayaran dari teman-teman di pinjol ini. Jadi di saat saya tanyakan memang ternyata ada record menunggak atau ada rekotan gagal bayar. Nah, ini yang menyebabkan pengajuan KUR teman-teman tidak di ACC. Kenapa demikian? Karena pinjaman online yang kita ketahui ini kan memang ada dua secara perizinan gitu ya. Jadi ada yang legal dan ada yang ilegal. Kalau seumpama teman-teman pinjamnya itu di pinjol ilegal, ini sih aman-aman saja teman-teman. Maksudnya aman di sini karena pinjaman ilegal ini kan tidak terintegrasi atau tidak terdaftar di OJK.
Sehingga apabila teman-teman menunggak atau gagal bayar atau kredit macet lah istilahnya ya, di pinjaman online ilegal ini, maka nama teman-teman di OJK atau di Slik OJK itu masih bersih. Karena itu tadi, pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Nah, kemudian yang kedua yang legal. Contoh di sini yang paling banyak yaitu di Shopee, bisa SP letter maupun S pinjam. Nah, Shopee ini kan legal ya pinjamannya dan memang sudah terdaftar di OJK. Apabila teman-teman menunggak atau gagal bayar atau kredit macet di S pinjam maupun SP letter, ini akan berdampak kepada kolektabilitas teman-teman di Slik OJK. Nah, kolektabilitas ini apa? Mungkin teman-teman bisa browsing, mencari di Google gitu ya. Jadi kolektabilitas ini gambarannya itu seperti track record kita di keuangan gitu. Jadi pembayaran kita apakah lancar ataukah pernah menunggak atau memang pernah kredit macet atau gagal bayar seperti itu. Nah, itu terrecord di Slik OJK. Nah, di saat teman-teman akan mengajukan kredit usaha rakyat, baik itu di Bank BRI maupun perbankan lainnya gitu ya, itu kan secara prosedur itu memang data teman-teman akan di cross check terlebih dahulu di Slik OJK. Slik OJK ini sama dengan BI checking gitu ya. Nah, setelah data teman-teman di cross check, ternyata di situ statusnya bersih gitu ya, atau tidak pernah menunggak atau tidak pernah gagal bayar, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Mungkin bisa disurvei, di cross check untuk usahanya, dan nanti peluang untuk ACC-nya lebih besar. Tapi di saat data teman-teman tadi itu di cross check ke Slik OJK atau ke BI checking gitu ya, ternyata di situ kolektabilitas teman-teman itu tidak lancar, pernah gagal bayar atau macet gitu, maka secara otomatis persyaratan teman-teman ini akan gugur seperti itu, karena pihak perbankan menganggap bahwasannya teman-teman ini di catatan keuangannya itu buruk, maka tidak akan lanjut ke proses survei atau ke pencairan. Nah, untuk solusinya apa? Solusinya lunasi dulu pinjaman teman-teman tadi. Kalau teman-teman punya uangnya gitu ya, maka lunasi. Setelah melunasi itu pun tidak langsung bisa bersih namanya. Ada tahapan waktu, bisa 1 sampai 2 bulan. Nah, nanti bisa di cross check lagi ke Slik OJK-nya apabila sudah 1 sampai 2 bulan tadi. Tapi kalau teman-teman ternyata memang sudah tidak punya dana, tidak punya uang gitu untuk melunasi, ya ditunggu saja sekitar 2 sampai 5 tahun untuk pembersihan nama teman-teman di catatan Slik OJK. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin penyebab pencairan KUR atau hasil survei dari KUR teman-teman ini ditolak itu karena memiliki pinjaman online. Oke ya teman-teman, cukup jelas. Apabila mungkin teman-teman masih kurang jelas, bisa menanyakan di kolom komentar. Kita sharing di situ. Oke teman-teman, demikian video ini. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.